warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Tasya dengan NIM 23040400608. Halo teman-teman semua, selamat datang di video pembelajaran saya. Video ini dibuat khusus untuk memenuhi tugas UAS, di mana kita akan membedah dunia audit secara mendalam, mulai dari faktor yang menentukan kualitas audit hingga bagaimana praktik audit dijalankan dalam institusi perbankan syariah. Nah, penasaran bagaimana seorang audit menjaga kepercayaan publik? Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama-tama, kita harus tahu dulu apa sih yang membuat sebuah audit itu berkualitas. Berdasarkan penelitian pada kantor akuntan publik di Jakarta, ada 3 hal utama yang sering disebut. Yang pertama independensi, yang kedua fee audit, dan yang ketiga pengalaman. Menariknya, independensi dan pengalaman auditor terbukti sangat berpengaruh signifikan. Nah, independensi ini adalah harus seorang auditor agar tidak memihak, sedangkan pengalaman memberikan ketajaman dalam mendeteksi kesalahan karena tingginya jam terbang. Artinya, seorang auditor harus jujur, tidak memihak, dan punya jam terbang tinggi untuk menghasilkan laporan yang akurat. Sementara itu, besaran fee atau bayaran ternyata tidak terlalu mempengaruhi kualitas. Karena auditor profesional harus tetap objektif dan berpegang pada kode etik berapapun bayarannya. Nah, setelah kita tahu apa yang membuat audit berkualitas, pertanyaannya, di mana auditor mencatat semua temuannya itu? Jawabannya ada di kertas kerja audit. Ini adalah dokumen sakti bagi auditor untuk mencatat seluruh prosedur, bukti, dan kesimpulan yang menjadi dasar opini mereka. Isinya bukan cuma angka-angka di komputer loh, tapi juga hasil observasi lapangan yang sangat detail. Contohnya, yang pertama ada case of name, menghitung uang fisik di brankas secara nyata. Yang kedua ada stock of name, menghitung jumlah barang di gudang untuk memastikan asetnya benar-benar ada. Dan yang ketiga ada CCTV atau chief, memeriksa rekaman keamanan serta validitas data nasabah melalui Customer Information File. Dan yang keempat ada rekening dorman. Auditor juga memeriksa rekening tidak aktif untuk mencegah penyalahgunaan. Tujuannya satu, untuk memastikan apa yang tertulis di laporan sesuai dengan kenyataan di lapangan dan meminimalisir resiko fraud. Nah, tadi kita bahas audit secara umum. Sekarang, bagaimana jika objek yang diperiksa adalah bank syariah yang punya aturan khusus? Mari kita geser fokus kita ke sana. Di bank syariah, auditor punya tugas tambahan yang lebih kompleks. Selain memeriksa keuangan, mereka juga memeriksa kesesuaian dengan prinsip produk syariah. Produk bank syariah itu unik. Ada penyaluran dana seperti murabahah atau jual beli, serta sistem penghimpunan dana yang berbasis sebagai hasil. Nah, pemeriksaan dilakukan oleh otoritas seperti Bank Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang kesehatan usaha, memastikan kepatuhan terhadap peraturan, dan mendeteksi adanya transaksi yang melanggar hukum perbankan. Jadi, audit syariah itu menjaga 2 aspek sekaligus. Yang pertama, aspek finansial agar tetap untung, dan aspek spiritual agar tetap sesuai dengan prinsip halalan thayyiban. Untuk menjaga kepatuhan syariah ini tetap konsisten, di setiap transaksi diperlukan tata kelola yang kuat. Siapa saja sih aktor di baliknya? Inilah pentingnya corporate governance atau tata kelola perusahaan yang baik untuk melindungi kepentingan sesama stakeholder. Di lembaga keuangan syariah ada satu peran kunci yang sangat vital, yaitu Dewan Pengawas Syariah atau DPS. Tujuan DPS bukan cuma numpang nama loh. Berdasarkan standar AAOIFI dan DSN MUI, mereka punya 4 peran utama. Yang pertama, di rating, memberikan arahan dan nasihat agar operasional bank tetap di jalur syariah. Yang kedua, review, memeriksa apakah produk bank sudah benar-benar sesuai dengan fatwa. Dan yang ketiga ada supervising, mengawasi secara aktif implementasi prinsip syariah di lapangan. Dan yang keempat ada marketing, ikut mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat tentang keunggulan bank syariah. Nah, DPS memastikan bahwa bank tidak hanya mencari profit, tapi juga berkah. Sampailah kita di bagian akhir, yaitu bagaimana cara auditor menyimpulkan bahwa sebuah bank itu sehat atau justru sedang bermasalah. Nah, terakhir, auditor akan menjalankan berbagai prosedur audit seperti inspeksi fisik, konfirmasi kepada pihak ketiga, hingga vouching atau pemeriksaan bukti pendukung. Nah, untuk menilai kesehatan bank, mereka melihat faktor-faktor seperti permodalan, kualitas aset, manajemen, hingga likuiditas.
Ada beberapa rasio penting yang sering dipakai sebagai indikator. Yang pertama, CAR atau Capital Adequacy Ratio untuk melihat seberapa kuat modal bank. Yang kedua ada FDR atau Financing to Deposit Ratio untuk melihat seberapa efektif bank menyalurkan dana masyarakat ke pembiayaan. Dan yang ketiga ada NPF atau Not Performing Financing untuk memantau risiko pembiayaan yang bermasalah. Jika angka ini berada dalam batas aman, maka bank tersebut dinyatakan sehat, dipercaya masyarakat, dan aman bagi nasabah. Wah, ternyata perjalanan audit itu sangat panjang dan detail ya. Mulai dari menjaga profesional auditor, mengumpulkan bukti di kertas kerja, menjaga amanah syariah melalui Dewan Pengawas Syariah, hingga memastikan kesehatan finansial bank. Semuanya bertujuan untuk satu hal, yaitu menciptakan sistem keuangan yang transparan, kuat, dan terpercaya. Nah, sekian penjelasan dari saya untuk tugas UAS kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Terima kasih sudah menonton. Saya Tasya, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.